if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan bahas tentang Barcelona dan juga tentang Cristiano Ronaldo. Jadi ada dua pembahasan yang menarik, yang cukup menarik dan juga tentu saja up to date. Kita mulai dulu dari Barcelona. Barcelona kembali mendatangkan, sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Mereka sudah resmi, bukan resmi sih, sudah deal untuk mendatangkan seorang Koundé dari Sevilla. Dan ini menjadi perekrutan kesekian yang cukup banyak yang sudah dilakukan direkrut oleh Barcelona. Kita tahu bahwa seperti Christensen, Kessie, Lewandowski, Rafinha, terus sama ya ini si Koundé ya menjadi pemain selanjutnya, dan Dembele juga perpanjang kontrak. Jadi cukup banyak pemain-pemain yang bukan hanya sekedar pemain mediocre atau biasa, tetapi pemain yang sudah berpengalaman, pemain yang bagus ke atas, itu yang direkrut oleh Barcelona. Gue bukan mau bahas tentang apakah bagus mendatangkan Koundé atau tidak, karena menurut gue belum bisa kita lihat. Koundé ini juga masih muda dan terlihat beberapa kali di Sevilla bahwa ini pemain belum secara konsisten menunjukkan performanya. Mungkin bagus, iya bagus, tapi kalau kita bandingkan dengan back-back yang top, itu masih sangat jauh dan butuh proses, memang butuh waktu lagi untuk Koundé untuk membuktikan. Dan Barcelona tempat yang tepat, karena kita tahu lini belakang Barcelona ini, Gerard Piqué contoh aja, itu udah umurnya udah bentar lagi pensiun, atau bentar lagi sudah tidak bisa mengikuti ritme dari permainan dari Barcelona. Terus yang gue bahas adalah ya fenomena Barcelona ini, di mana mereka kemarin sempat diisukan akan bangkrut ya dengan banyaknya hutang. Ternyata mereka mendapatkan pinjaman dari hasil menjual hak siar, menjual BLM, menjual hak siarnya sampai 2 kali bahkan, terus sampai kemarin meminjamkan Camp Nou untuk laga fun match dan acara wedding dan sebagainya. Itu mereka lakukan semua, dan mereka mendapatkan income dari situ untuk bisa mendaftarkan, bukan hanya mendaftarkan pemain-pemainnya, tapi juga untuk merekrut pemain dan juga untuk membayar hutang. Ya, jadi apa yang dilakukan Laporta ini cukup baik dalam jangka pendek. Ya, kembali lagi gue bilang, ini dalam jangka pendek. Apa yang dilakukan oleh Laporta ini adalah strategi untuk membenahi masalah Barcelona di jangka pendek. Dan apa yang dilakukan dengan merekrut pemain-pemain yang relatif sudah berumur semua dan kaya pengalaman, dan kualitasnya, secara kualitas itu luar biasa, ini pasti itu mengincar prestasi secara instan, prestasi secara jangka pendek, yaitu musim ini. Dimana kalau kita lihat, gue bisa katakan bahwa Barcelona ini sedang menjual atau berjudi tentang masa depannya untuk musim ini. Ya, untuk musim ini. Nah, jadi menurut gue ini pressure yang begitu berat untuk Xavi dan pemain-pemainnya, bahwa dengan kualitas yang dia miliki, ya pemain-pemain yang sudah sangat banyak ya direkrut, dan pemain yang berkualitas, kedalaman skuadnya juga sangat bagus, dia harus bisa menjadi suksesor dari Barcelona kembali. Dia harus meraih trofi untuk Barcelona musim ini. Kalau ada fans Barca yang bilang, ya target kita La Liga, ya itu menurut gue terlalu pesimis ya. Terlalu pesimis kalau menurut gue. Gue aja sebagai fans Madrid, kalau gue melihat situasi Barcelona sekarang, target yang harusnya realistis itu adalah Liga Champion. Kita tahu Liga Champion ini adalah salah satu turnamen, salah satu capaian Barcelona yang sulit sekali Barcelona lakukan di beberapa tahun terakhir. Terakhir mereka melakukan di musim 2014-2015. Pada saat itu MSN begitu sangat luar biasa. Mereka itu meraih sextuple waktu itu, 6 gelar. Setelah itu sampai sekarang sudah 8 tahun mereka tidak bisa meraih Liga Champions kembali. Maka dari itu sebenarnya menurut gua, kalau mereka mau, dan fans Barca ini punya target dengan melihat skuadnya yang begitu mewah, harusnya Liga Champions bukan La Liga. Karena itu juga yang menurut gua itu yang ada di benak dari Laporta.
Laporta benar-benar sudah menjual musim depannya, bertaruh ya untuk musim ini. Maka dari itu gue yakin di mindsetnya Laporta ini La Liga merem, kita udah jadi juara ya dengan kedalaman squad yang begitu brilian. Paling saingannya cuma Madrid ya, jadi 50-50. Yang menjadi target menurut gue yang Laporta pun juga gue rasa akan mengatakan itu kepada Xavi dengan mendatangkan beberapa pemain yang Xavi inginkan, itu adalah untuk Liga Champion, murni untuk Liga Champion. Mereka harus bisa perform karena Liga Champion bukan hanya prestisius, tetapi juga berguna untuk income, ya untuk mendapatkan income. Karena cukup besar hadiah dari Liga Champion, juaranya aja kemarin dapat 100-an juta. Juara doang loh, belum lu masuk ke ke fase grup Liga Champion, setiap laga lu menang itu dapat income tambahan. Lu lolos dari fase grup di babak 16 besar, lu menang dapat income lagi tambahan. Nah, itu yang bisa berguna, dan bukan hanya itu juga. Itu juga bisa mengembalikan nama besar Barcelona yang beberapa musim terakhir itu sedang menurun prestasi di Eropanya. Ya, itu yang mencoba dikembalikan Laporta dalam jangka pendek. Jadi kalau fans Barcelona bilang bahwa targetnya itu La Liga, justru gue bilang kalian terlalu pesimis. Kalau gue jadi fans Barcelona, gue akan bilang ya Liga Champion harus dapat. Itu targetnya dari Xavi. Kalau Xavi tidak bisa dapat Liga Champion, nah itu di situ kita bisa perdebatkan apakah dia berhasil atau gagal. Ya jadi dengan pembelian yang tadi gue bilang begitu banyak dan rata-rata pemain yang sudah tua, nah ini membuat tampaknya Barcelona akan mengincar yang namanya prestasi instan. Ya, prestasi instan, dan benar-benar Laporta ini berharap sekali musim ini mereka bisa meledak lah istilahnya seperti itu, dalam sisi yang positif tentu saja. Oke, terus kita ke Manchester United. Berita terbaru kembali, Ronaldo sudah ketemu dengan Ten Hag dan juga pihak manajemen. Ronaldo itu kemarin datang ke Carrington, markas latihannya Manchester United. Dia sudah ketemu dengan Ten Hag dan dia bersama dengan agennya Jorge Mendes. Tentu saja untuk apa? Untuk tentu saja membicarakan tentang nasib kedepannya dari Cristiano Ronaldo. Dan di situ juga ada Alex Ferguson ternyata. Ya, media ini kan bilang Pak bahwa Alex Ferguson memang sudah ada janjian sebelumnya ternyata. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa waktunya itu bersamaan ya ketika Ronaldo dan juga Alex Ferguson itu hadir di Carrington. Mungkin gue bilang ya pasti ada ikut andil lah dari Sir Alex gitu. Jadi ya gue nggak tahu hasilnya seperti apa. Ada banyak spekulasi yang bilang bahwa pihak MU, pihak Ten Hag maupun manajemen berharap Ronaldo tetap stay, tapi Ronaldo tetap kukuh bahwa dia ingin pergi dari Manchester United. Jadi ada dua menemui jalan buntu lah istilahnya pertemuan itu. Jadi kita lihat ke depannya seperti apa. Dan ya kalau kita tahu Ten Hag, dia selalu tegas dengan pemainnya dan dia sudah ungkapkan itu pada saat dia datang pertama kali ke MU. Dan kita lihat saja seberapa tegas, seberapa kuat power dari Erik Ten Hag mampu mengatasi ego yang sebesar Cristiano Ronaldo. Dan kita tahu bahwa Ronaldo ini sebenarnya ingin sesimpel kalau kita lihat Ronaldo ini sesimpel itu pingin MU kelihatan lebih ambisius aja gitu. Bahwa mungkin parameter Ronaldo ini adalah MU pada saat zamannya Sir Alex, di mana selalu bersaing untuk juara. Bukan hanya di Liga tapi di Champions League. Nah, itu yang dia tidak lihat pada saat dia kembali ke MU. Nah, itu yang menurut gue bisa menjadi faktor pertimbangan bahwa Ronaldo memilih hengkang. Bukan karena hanya sekedar main di Liga Champions. Menurut gue bukan sesimpel itu. Karena kalau kembali, gue udah berkali-kali bilang, kalau dia hanya tidak mau main di Champions League, ya dia sudah ungkapkan itu pada saat MU sudah dipastikan tidak main di Champions League. Ternyata dia baru ungkapkan itu, dia ingin hengkang, itu baru ada di awal Juli. Praktis musim sudah selesai dan dia sebelumnya sudah bicara dengan Ten Hag tidak ada masalah. Tiba-tiba di awal Juli dia mau hengkang, pasti ada sesuatu. Nah, itu gue sudah jelaskan bahwa ya Ronaldo tidak melihat ada keseriusan dari Manchester United. Keseriusan dalam arti ambisinya dia tidak sejalan dengan Manchester United. Bahwa dia ingin MU ini bersaing untuk segala trofi yang dia inginkan. Bukan parameternya harus Champions League, tapi segala piala itu harus MU ini harus bersaing. Kayak contoh
Piala Liga, Piala Carabao, Piala FA, kompetisi kan liga itu menurutku bisa jadi salah satu parameter bahwa ambisinya MU dan Ronaldo ini sejalan. Kalau MU punya ambisi yang kuat sama dengan Cristiano Ronaldo dan MU bisa meyakinkan itu, menurut gue bisa jadi Ronaldo akan stay. Jadi bukan masalah duit, karena Ronaldo kemarin kalau dia mau hengkang pun dia mau turunin gajinya. Jadi bukan masalah duit. Dia udah nggak bakal habis duitnya. Jadi bukan masalah itu. Ronaldo ini lebih ke masalah ambisi, dimana dia punya ambisi yang sangat-sangat tinggi, standar yang sangat tinggi. Ternyata MU ini masih tampaknya setengah-setengah ambisinya. Mungkin masih butuh proses 2-3 tahun lagi. Jadi kita lihat nanti ke depannya seperti apa, drama yang sangat-sangat melelahkan untuk fans MU ini dan juga untuk Ten Hag dan juga kawan-kawan tentu saja. Kita lihat ke depannya seperti apa, but yang kita bisa tahu bahwa MU ini sedang dalam sedang dalam tren yang bagus, sedang dalam revolusi yang bagus. Jadi kalau ada yang merusak, ada yang mencoba merusak, mending out aja. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.